Jumpa lagi bersama saya Esi Elektronik. Oke teman-teman subscriber semuanya, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan baru bisa upload lagi sekarang ya. Nah jadi di kesempatan kali ini saya khususkan dan saya spesialkan ini buat yang hobi Tamiya ya, atau para pecinta Tamiya ataupun komunitas Tamiya juga ya. Dikarenakan banyak yang request bikin alat seperti ini ya, yaitu alat untuk mendischarger baterai Tamiya seperti ini ya. Nah, baterai 1,2 volt. Nah, jadi di sini saya sudah buatkan ya. Dan ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi saya nggak videokan untuk cara merakitnya karena durasinya mungkin akan sangat panjang ya. Jadi saya hanya bisa mereview seperti ini saja. Dan lanjut saja kita bahas. Yang pertama di sini ada voltmeter ya. Lalu berikutnya ini ada kabel yang berwarna merah, ada 4 channel ya. Ini slot 1, slot 2, ini slot 3, dan ini slot 4 ya. Ini slot 5 nanti digunakan untuk mensuplai voltmeternya, tapi dengan baterai 1,2 volt juga ya. Termasuk mendischarger juga ya. Jadi alat ini tidak memerlukan catu daya power supply ya teman-teman. Hanya cukup memasang baterai Tamiya seperti biasanya, hanya satu baterai namun bisa menyalakan LCD voltmeternya ya. Oke, jadi seperti ini ya penampakannya. Lalu berikutnya di sini ada fitur lagi atau ada saklar ya. Dan fungsi saklar itu yaitu untuk mengetahui voltase baterainya per channel ya, per slot baterai. Jadi nanti kalau kita pasang baterai sedang mendischargernya, lalu kita ingin melihat tegangan voltasenya, kita tinggal tekan saja ini satu per satu ya. Tidak semuanya ya, tetapi satu per satu nanti bisa kelihatan ya untuk voltase masing-masing dari baterai. Dan ini ada LED untuk indikator ya. Dan ini sudah otomatis cut off di 0,5 volt ya. Nanti LED indikatornya akan mati ketika tegangan baterai sudah mencapai 0,5 volt ya, sekitar 0,5-0,6. Nah, kenapa saya menggunakan PCB bolong seperti ini? Dikarenakan mengingat sebuah baterai itu isinya adalah cairan ya, atau zat-zat kimia yang bisa merusak jalur dari PCB ya, kalau misalkan ada baterai bocor ataupun kerusakan dari baterai lainnya ya. Nah, jadi kalau memakai solderan tebal seperti ini bisa mengurangi efek buruk atau dampak buruk dari kerusakan baterai tersebut ya, dan memperpanjang umur dari alat ini. Oke, dan sekarang kita lanjut ke cara penggunaannya ya. Di sini saya menggunakan 2 channel saja ya untuk contoh penggunaannya seperti bagaimana. Nah, di sini perhatikan ya teman-teman. Ini kabel yang berwarna coklat adalah untuk groundnya. Nanti untuk ground di paralel saja ya di semua slot baterai. Nah, seperti ini. Ini jalur ground atau jalur negatif. Ini sebelah sini ya, yang ada pairnya. Ini negatif semua. Dan yang 2 di atas itu adalah merah adalah untuk kutub positif baterai ya, dari masing-masing baterai. Oke, kita capitkan dulu ya. Ini untuk supply ke voltmeternya. Di sini saya menggunakan slot 1 sebagai catu daya untuk voltmeternya. Dan kabel yang berwarna hitam ini untuk slot 2, yaitu untuk mendischarger baterai ya. Nah, di sini kita coba dulu slot 1. Dan yang catu daya voltmeter juga itu termasuk mendischarger ya, namun arus yang dikurasnya sangat kecil, sekitar 0,20 mA ya. Nah, di sini saya pakai baterai ini yang masih ada isinya ya, atau hampir penuh. Oke, kita coba. Nah, tunggu teman-teman, ini konektor dari slot baterainya udah agak karatan.
Nah, ini sudah nyala ya. Jadi nanti cara kerjanya seperti ini. Untuk slot yang nomor 5 ini ya, atau bisa disebut nomor 5 atau nomor 1, terserah dari teman-teman nanti. Ini harus diisi baterai terus ya, karena untuk melihat indikator dari LCD-nya atau voltmeternya. Dan ini slot yang kedua untuk mendischarger baterainya. Kita lihat ya teman-teman, kita coba. Nah, seperti ini ya. Ini indikator sudah menyala ya. Itu tandanya proses discharger sudah berlangsung ya, sedang berlangsung. Lalu kita lihat untuk tegangannya. Nah, ini terbaca 1,2 volt ya. Teman-teman, semoga kelihatan ya, ini karena terang lampu dari kamera. Kita coba untuk slot nomor 2. Nah, ini indikatornya juga sudah menyala ya. Ini cara kerjanya sama seperti yang barusan slot 1 ya. Kita tinggal menekan saja switch-nya untuk mengetahui tegangan baterai. Ini slot 3. Nah, ini untuk LED indikator slot 3-nya ya. Jadi ini per channel ya teman-teman. 1 baterai untuk per channel, bukan di seri 2 baterai 3 volt ya. Ini cukup 1 baterai saja per slotnya. Nah, ini untuk tegangannya 1,2 ya. Nanti seiring waktu tegangannya akan menurun dengan sendirinya. Dan kalau sudah 0,5 volt, LED indikator akan mati dan tegangan menunjukkan di 0,5 volt ya. Nah, kalau sudah batasnya 0,5 volt harus segera dicabut ya teman-teman, biar baterai bisa berumur panjang, juga untuk menjaga agar cairan dari baterai tidak kering ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman cara kerjanya. Oke, mantap ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuktian untuk melihat arus yang dikurasnya ya, seberapa. Dan di sini saya sudah setting di arus sekitar 250 mA ya. Kenapa demikian? Karena agar menjaga kualitas baterai ya, biar tidak cepat rusak atau tidak cepat ngedrop. Oke, tunggu saya pasang dulu biar kita lihat. Nah, ini pengurasannya di 0,23 ya. Ini konstan ya teman-teman pengurasannya 0,23 ya. Ini channel 1 230 mAh. Nah, kita lihat tegangannya 1,1, dia sudah mulai menurun ya tegangannya. Untuk arus pengurasan ini masih tetap 23. Nanti seiring berjalannya waktu ini juga akan ikut menurun ya, karena isi dari baterai sudah mulai terkuras. Nah, lalu kita berikutnya coba channel 2 apakah sama. Nah, sama ya teman-teman. Jadi untuk semua channel ini saya sudah set di arus dan cut off di voltase yang sama ya. Nah, ini channel 3 0,23 juga. Ini channel 4 0,23 juga ya teman-teman. Oke, mantap ya. Ini sudah sangat akurat sekali ya teman-teman. Dan kebetulan alat discharger ini adalah pesanan dari salah satu subscriber saya yang berada di daerah Gresik, Jawa Timur ya. Oke, terima kasih Pak Bos sudah atas kepercayaannya ya. Dan ini sekaligus mereview ya untuk Pak Bos yang ada di Gresik, Jawa Timur. Untuk cara kerjanya dan cara pemasangannya nanti seperti ini ya. Dikarenakan beliau hanya memesan untuk rangkaiannya saja, jadi dia punya casing atau mau buat casingnya sendiri ya. Jadi saya hanya membuatkan rangkaiannya. Dan untuk teman-teman kalau mau
rangkaian seperti ini, bisa langsung chat saya ya. Ini di nomor WA-nya saya sediakan di sini. Bisa order ke saya dan bisa kirim-kirim juga ya. Kalau masih daerah Indonesia. Nanti bisa minta speknya mau seperti apa, mau berapa slot. Nanti bisa di chat langsung saja ya teman-teman, biar lebih jelas lagi. Dan jika teman-teman ingin skema rangkaian ini, teman-teman juga bisa chat saja langsung lah, bisa ngobrol-ngobrol ringan sama saya nanti untuk jelasin skemanya bagaimana atau mau skemanya seperti apa. Dan kebetulan ini Pak Bos yang ada di Gresik, dia mintanya langsung saja dibuatkan gitu, biar nggak ribet, dia tinggal masang, maksudnya begitu ya teman-teman. Oke, sekali lagi yang mau pesen alat discharger baterai Tamiya seperti ini, langsung saja chat saya ya. Oke teman-teman, mungkin di kesempatan video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan video berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.